Majapahit, kerajaan di Nusantara yang pernah menguasai hampir seluruh bagian Asia Tenggara, menyisakan sebuah sejarah kelam. Terjadinya Perang Parekrek sebagai salah satu awal kehancuran kemaharajaan yang berdiri sejak akhir abad ke-13 Masehi. Menurut Negara Kertagama, Majapahit membawai tidak kurang dari 98 kerajaan di Nusantara. Wilayah kekuasaan kerajaan Hindu-Buddha ini mencakup Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, hingga ke Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu dan salam santun untuk seluruh saudara pemirsa channel YouTube Ben Cetho dimanapun Anda berada. Agar channel ini lebih berkembang, jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, klik tombol like, dan jangan lupa tinggalkan komentar. Sebesar apapun kerajaan pasti memiliki cerita tersendiri sebelum kehancurannya, termasuk kerajaan Majapahit. Kendati kekuasaannya meliputi banyak wilayah di Nusantara, bahkan hingga ke tanah seberang, kerajaan yang berpusat di Jawa Timur ini digerus kehancuran lantaran perang saudara. Perang saudara ini memperebutkan tahta Majapahit antara Raja Timur dan Raja bagian Barat. Perang saudara berebut singgasana Majapahit tertulis dalam kitab Pararaton, yaitu peristiwa Perang Parekrek. Mulai melemahnya kerajaan Majapahit bermula dari wafatnya Mahapatih Gajah Mada pada tahun 1364 Masehi. Sosok yang terkenal dengan Sumpah Amuktipalapa untuk menyatukan Nusantara ini merupakan tandem sejati bagi Raja Majapahit kala itu, yakni Prabu Hayam Wuruk yang bertahta sejak tahun 1350 Masehi. Ketiadaan Gajah Mada membuat Hayam Wuruk ikut terpuruk dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 1389. Wafatnya Hayam Wuruk juga sebelumnya Gajah Mada membuat stabilitas kerajaan Majapahit semakin rapuh. Banyak wilayah taklukan yang mulai melepaskan diri. Sepeninggal Raja Hayam Wuruk, terjadi perebutan kekuasaan di tahta Majapahit. Pertentangan antara keluarga kerajaan pertama kali muncul ketika Wikramawardhana atau Prahyang Wisesa memerintah. Wikramawardhana merupakan suami Kusumawardhani, putri dari Prabu Hayam Wuruk. Dalam Surat Negara Kertagama, Kusumawardhani disebut sebagai Raja Kumari yang berkedudukan di Kabalan. Kendati bukan anak sulung, Kusumawardhani diangkat menjadi putri mahkota karena lahir dari permaisuri. Namun yang memakai mahkota adalah suaminya. Wikramawardhana masih saudara sepupu Kusumawardhani. Dalam Negara Kertagama dan Pararaton disebut ia adalah anak dari Rajasa Duhiteswari atau Pripajang, adik dari Hayam Wuruk. Wikramawardhana adalah keponakan dan menantu Hayam Wuruk, tulis arkeolog Hasan Jafar dalam bukunya Masa Akhir Majapahit. Pangkal perselisihan karena Bri Wirabumi menuntut tahta dari Wikramawardhana. Bri Wirabumi adalah putra Prabu Hayam Wuruk dari seorang selir. Karenanya dia tak berhak atas tahta di Majapahit. Kendati begitu, dia masih diberi kekuasaan untuk memerintah di daerah bagian timur, yaitu Blambangan. Sedangkan Kusumawardhani dan suaminya mendapatkan bagian barat dan berkedudukan di Majapahit. Sebenarnya dalam Pararaton disebut bahwa Bri Wirabumi masih saudara ipar Wikramawardhana. Dia menikahi
adik dari Wikramawardhana yang disebut Alemu atau si gendut. Di dalam para raton, perseteruan Bri Wirabumi dan Wikramawardhana disebut dengan paregreg, artinya peristiwa huru-hara. Peristiwa itu mulai terjadi pada tahun 1323 Saka atau 1401 Masehi. 3 tahun kemudian, perseteruan itu menjadi sebuah peperangan. Awalnya, perang saudara itu dimenangkan oleh Bri Wirabumi. Namun, setelah Wikramawardhana mendapat bantuan dari Bri Tumapel, Kedaton Wetan pun dapat dikalahkan. Bri Wirabumi melarikan diri, namun dikejar oleh Raden Gajah atau Bra Narapati dan akhirnya tertangkap. Dan Bri Wirabumi kemudian dipenggal kepalanya. Perang saudara itu muncul pula dalam catatan Tionghoa dari masa dinasti Ming. Lewat catatan Mingxi disebutkan setelah Kaisar Chengxu bertahta pada tahun 1403, dia mengadakan hubungan diplomatik dengan Jawa. Dia mengirimkan utusan kepada Raja bagian Barat dan kepada Raja bagian Timur. Laksamana Chenghu pada tahun 1406 menyaksikan kedua raja di Jawa itu sedang saling berperang. Kerajaan bagian timur kalah dan akhirnya dirusak. Pada waktu terjadinya peperangan antara kedua raja, perutusan Tiongkok sedang berada di kerajaan bagian timur. Telah disebutkan berita dari Tiongkok sebagai perseteruan antara Wikramawardhana sebagai raja bagian barat dan Bri Wirabumi sebagai raja di bagian timur. Namun, menurut para sejarawan yang menyusun literatur Tiongkok kuno pada tahun 1800-an, menyebut Tumapan sebagai gelar Raja Barat atau Kerajaan Pajajaran. Jika hal ini benar, mungkin saja raja-raja Jawa bagian barat yang berasal dari negara lama Tumapel yang terletak di bagian timur pulau tetap menggunakan nama ini sebagai salah satu gelar mereka. Wikramawardhana, menurut ahli sejarah Hasan Jafar, memerintah Majapahit sampai meninggal pada tahun 1351 Saka atau pada tahun 1429. Dia digantikan putrinya Suhita yang memerintah pada tahun 1429 hingga 1447 Masehi. Awalnya, putra mahkota adalah kakak dari Suhita, Brahyang Wekasing Suka. Namun, beliau keburu mangkat pada tahun 1399 sebelum ditahbiskan menjadi seorang raja. Menurut Hasan Jafar, kemungkinan Suhita adalah anak dari putri Bri Wirabumi. Karenanya Suhita dijadikan pengganti Wikramawardhana karena mungkin untuk meredakan persengketaan antara pihak keluarga ayahnya dan keluarga ibunya. Namun, menurut para raton, sewaktu Suhita berkuasa, Raden Gajah atau Bra Narapati dibunuh atas tuduhan memenggal Wirabumi. Dengan terjadinya pembunuhan terhadap Bra Narapati, persengketaan keluarga itu dapat dikatakan masih terus berlangsung, catat Hasan. Menurut Pranuju Puspaningrat dalam buku Kisah Para Leluhur dan yang diluhurkan, Perang Paregreg merupakan salah satu faktor penyebab kemunduran kerajaan Majapahit dan mengakibatkan kian melemah dan akhirnya musnah. Deretan penerus penguasa Majapahit setelah Wikramawardhana pada tahun 1389 hingga 1429 tidak ada yang mampu membangkitkan kerajaan yang pernah digapai pada masa Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Dikutip dari The Names of Hayam Wuruk Sisters pada tahun 1978 karya C. Nurdwin, pusat pemerintahan Majapahit dipindahkan dari Trowulan
Kedaha atau Kediri pada era kepemimpinan Girindrawardhana atau Brawijaya ke-6 pada tahun 1478 hingga 1489. Pindahnya ibu kota itu tidak membuat kondisi Majapahit membaik, bahkan semakin lemah pengaruhnya. Terlebih dengan kemunculan pusat kekuasaan baru di Jawa, yakni Kesultanan Demak yang didirikan oleh Raden Patah, Pangeran Majapahit, putra dari Bri Kertabumi atau Brawijaya kelima. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Ajaran Islam kala itu memang sedang berkembang pesat dan kian melemahkan pamor Majapahit yang mayoritas rakyatnya menganut agama Hindu atau Buddha. Majapahit runtuh ketika terjadi serangan oleh Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Sultan Trenggono yang berkuasa pada tahun 1521 hingga 1546. Sultan Trenggono adalah putra Kesultanan Demak ketiga setelah Raden Patah dan Pati Unus. Pada tahun 1527, Sultan Trenggono mengirimkan pasukan untuk menduduki Majapahit dan mengambil alih wilayah-wilayah taklukan yang masih tersisa. Kemaharajaan yang amat besar dan perkasa itu pun akhirnya benar-benar hilang atau sudah runtuh. Dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwa permusuhan tidak akan membuat suatu apapun menjadi lebih baik. Karena itu, marilah kita semua bersatu padu untuk persatuan dan kesatuan agar bangsa ini terus maju dan berkembang lebih baik. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam santun untuk seluruh saudara di Nusantara dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini lebih berkembang ke depannya.